Selamat pagi Indonesia. Sekarang saya masih berada di Cianjur, tepatnya di Desa Nagrek, arah ke kota Cianjur. Kami baru keluar dari lokasi pos NU Peduli dari relawan-relawan Jawa Tengah di Desa Nagrak. Desa Nagrak. Kecamatan apa? Cianjur. Kecamatan Cianjur, Kabupaten Cianjur. Kira-kira sudah 10 menit kita melaju. Masih sangat dekat jarak yang baru kita lalui karena situasi macet seperti ini. Dan bisa dilihat sepanjang di depan sana sampai sepanjang di belakang sana, kemacetannya benar-benar memacetkan. Dan situasi seperti ini bukan cuma hari ini. Kemarin saat perjalanan dari PCNU, dari pesantren di dalam Kabupaten Cianjur, kota Cianjur juga jarak yang 5 atau 6,5 kilometer itu kami menempuhnya 5 jam naik ke sini karena situasi macet dari depan. Dari awal kami berangkat sampai ke lokasi pos NU Peduli dari relawan Jawa Tengah di Desa Nagrak ini. Kemacetan sepertinya terjadi karena mobil-mobil relawan yang menyalurkan bantuan ke beberapa titik. Yang hilir mudik juga karena mungkin warga lokal sudah mulai melakukan aktivitasnya, sementara situasi jalan yang sempit dan juga crowded, dan juga misalnya di tikungan-tikungan lokasi titik menuju perhentian bantuan, situasinya seperti ini, jadi otomatis akan membuat kemacetan di arah sekitarnya. Tuh. Kita berada di titik ini sudah sekitar 15 menit ya. Jadi tadi kita total keluarnya itu udah 20-an menit di sini. Yang berada di area sini sampai ke sini itu sebelum kita membuka rekaman sudah sekitar 5 menit, jadi totalnya udah 15 menit. 15 menit itu hanya melaju di sekitar 20 meter. Ini relawan Banser. Jadi untuk teman-teman yang sudah membaca imbauan tentang penyaluran bantuan, sebaiknya memang disalurkan melalui pos-pos yang sudah terdapat di lokasi terdampak bencana. Misalnya ada yang dari NU bisa, kemudian dari relawan lainnya. Nah, dititipkan saja ke lembaga-lembaga tersebut supaya kehadirannya ke sini tidak menimbulkan kemacetan. Karena antusiasme kita dalam mengatasi dampak bencana alam ini memang sangat bagus ya, dari masyarakat, dari semua kalangan, dari semua umat Islam, umat lainnya dari berbagai tempat di Indonesia. Itu hilir mudik ke sini, bantuan berdatangan, dan itu hal yang sangat bagus dan harus disyukuri. Tetapi kalau semuanya ingin datang ke sini secara langsung, situasinya menjadi seperti ini. Dan ini yang saya lewati atau saya tempati, saya singgahi adalah satu titik yang dari kota ke arah Desa Nagrak. Artinya sangat mungkin kemacetan seperti ini itu terjadi di titik-titik lainnya. Ini dari PCNU Temanggung. Itu tim kesehatan ya. Ya, yang baru saja melintas adalah tim kesehatan dari NU Peduli dari PCNU Temanggung. Mereka memang sudah melakukan sejak beberapa hari ini layanan kesehatan dan pemeriksaan kesehatan pada warga terdampak. Dan hari ini mereka datang lagi.
gitu. Jadi di titik lokasi pengungsian itu relawan NU juga melakukan pembagian logistik tentu saja, kemudian pembangunan tenda, layanan kesehatan, dan juga membantu merapikan puing-puing dan reruntuhan termasuk proses evakuasi. Karena NU juga datang dari berbagai elemen relawan, ada Banser, Bagana, Lazis NU tentu saja, LPBI, Ansor, kemudian tim kesehatan, tim yang membuat masak, dapur ya, dapur umum, dan lain-lainnya. Sementara itu saya masih harus melanjutkan perjalanan ke arah kota, yaitu titik gedung PCNU Cianjur yang situasinya masih semacet ini. Di kanan kiri saya dari tadi kita lihat bangunan rumah yang rusak, yang runtuh akibat getaran gempa kemarin ya. Di sebelah sana juga terlihat tenda-tenda pengungsian kan. Ini yang di pinggir jalan rata. Kita juga mendengar kabar di daerah yang lebih perbukitan itu ada longsor dan sehingga menimbun keluarga atau warga di sana. Kita doakan supaya warga-warga yang meninggal dunia diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan warga yang belum ditemukan semoga bisa ditemukan dalam keadaan sehat, ataupun kalaupun dalam kondisi luka masih bisa disembuhkan dan segera tertolong. Demikian juga semoga warga yang masih hidup di pengungsian segera dapat kita tolong, kita beri semangat. Selain nanti tentu saja bantuan logistik, bantuan kesehatan, tapi kita juga yang lebih penting lagi adalah nanti bagaimana supaya mereka tetap semangat meneruskan kehidupan setelah bencana ini. Adapun untuk update peristiwa gempa bumi sendiri, semenjak saya datang ke lokasi di Desa Nagrak, saya mengalami 3 kali getaran gempa. Yang pertama tadi malam sekitar jam 19, hampir jam 20 atau sebelum jam 8 malam. Saya waktu itu sedang bersama para relawan di pos NU. Kemudian setelah tidur juga lewat tengah malam terjadi lagi, dan tadi pagi sekitar jam 6 itu juga ada getaran lagi. Getarannya sudah kecil gitu ya, tapi karena grek gitu ya, grek gitu kalau digambarkan itu cukup mengagetkan. Kita doakan semoga tidak ada gempa yang lebih parah, tidak ada dampak yang lebih parah, lebih buruk lagi. Dan juga teman-teman di tempat lain barangkali bisa membantu mengedukasi bahwa untuk mengantisipasi dampak gempa supaya tidak terlalu parah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan itu adalah dengan bangunan yang dibuat dengan anti gempa. Kalau kita melihat justru bangunan-bangunan yang terbuat dari kayu, rumah panggung seperti itu justru yang lebih aman. Kemudian bangunan, jika pun gedung, berarti itu fondasinya harus lebih dalam daripada fondasi biasa. Lalu juga dindingnya dibuat sesuai aturan bagaimana mitigasi atau antisipasi dampak gempa. Mungkin ini bisa menjadi perhatian kita bersama di lokasi-lokasi yang memang kalau menurut para peneliti kegempaan, kebencanaan itu memang di Indonesia ada beberapa titik sesar atau lempengan yang berpotensi menimbulkan terjadinya gempa bumi. Dan tentu saja kita semua harus memasrahkan, berikhtiar, berdoa kepada Allah supaya kita terhindar dari bencana alam yang membahayakan ini. Baiklah teman-teman, saya tidak tahu bagaimana kemacetan ini akan berlangsung sampai kapan. Kemacetan ini karena kemarin saja kita perjalanan 5 jam, jadi perkiraan kita baru tiba di kota atau di PCNU itu mungkin jangan sampai 5 jam ya sesungguhnya. Mungkin ya jangan sampai 5 jam lah ya, sebentar aja karena kita ada kegiatan lain. Baiklah, terima kasih dari Desa Nagrak, Cianjur, Jawa Barat. Kami
Saya Kendi Setiawan dan ini Aldi Ali Rizky Herudin, dan juga itu Lukmanul Hakim. kita kembali ke rumah masing-masing studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.